Selamat pagi ya Bang Po. Gabung yuk di Kabar Jakarta bareng Bang Arif. Dari lantai 6 gedung RRI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Good morning, selamat pagi. Guten Morgen. Apalagi ya? Wilujeng Enjing. Wilujeng Enjing. Sugeng Enjang. Selamat pagi. Apa lagi? Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Wah ini nih homa mahoni pahit rasanya. Bukan. Wah udah lama gak ketemu sama Bang Arif nih. Iya ya. Kita ketemunya sekali sebelum purnama. Bulan purnama sekali, sebulan sekali dong. Iya bener, kita kayak pampir ya. Kayak pampir kita. Pas bulan purnama doang. Kabur lagi pas bulan purnama. Makanya jadi inget. Baru bang semalam nih nonton film pampir po. Film pampir Skotlandia. Oh, berarti ngomongnya agak gibberish ya. Yoi. Ngomongnya agak gitu ya. Kumur-kumur. Kenapa emang beda vampir Skotlandia, vampir Tionghoa, sama vampirnya Indonesia? Emang kita punya? Gak ada. Kalau di di Cina masih ada vampir ya. Masih. Itu namanya demit Mandarin. Demit Mandarin. Iya. Kalah jeruk ya Pak. Itu. Nah, bedanya apa kalau itu vampir Scotland itu gimana dia? Pakai jaket nggak mereka kan dingin. Dingin. Pakai jaket tebel ya. Iya bener. Biasanya kan ya kesamaannya sih adalah mereka takut sama cahaya matahari. Oh iya. Gitu, tapi kan di Scotland cahaya matahari ya oke lah. Ya, ada sih. Cuma ada memang sih. Ini agak-agak jarang ya gitu. Ya. Soalnya mereka tokonya nggak banyak di sana. Iya. Oh bedanya ini. Vampir Scotland mereka nggak pakai gamis. Oh iya benar, nggak pakai gamis. Gamisnya belahan tinggi biasanya kan. Kalau vampir Tionghoa tuh mereka pakai baju apa sih? Baju apa sih namanya tuh? Chongsam. Chongsam, iya bener. Baju Chongsam. Kalau Scotland kenapa pakai gamis ya? Ya gimana ya? Lah kan kita nggak punya, kita punya gamis. Itu kalau vampir Scotland dia kayaknya pakai jersey bola. Dingin dong Pak. Iya kan kalau misalnya kita pakai jersey bola kan udah cuaca dingin kita kedinginan, cuaca panas kita keringetan, ujung-ujungnya bau acem. Iya juga sih benar. Bahan jersey. Iya kalau dulu kan kita kan kalau misalnya nonton film gitu kita sering lihat kayaknya kenapa orang-orang bule kalau di film jarang mandi ya? Kalau di film gitu ya. Ternyata emang iya. Ternyata emang iya bener. Karena kan cuacanya mereka dingin tapi gimana sih lembab gimana sih? Jadi gitu mereka tuh terbiasa buat mandinya malam bang. Oh iya lagi. Mandinya malam sebelum tidur. Nah ini juga ternyata di teman-teman Ai nih di Jepang gitu bang, ya. Sini bang. Teman-teman Ai di Jepang itu juga ternyata mereka sama po. Mereka kalau mandi tuh justru malam sebelum tidur. Dan Ai coba meniru gitu. Ternyata emang enak mandi tuh malam sebelum tidur. Jangan setelah tidur po. Jangan, nggak bisa pak. Tenggelam. Ya pak. Saya habis nonton series orang ketiduran di bak mandi. Selesai. Jangan. Tapi emang loh, kenapa mereka lebih milih mandi di malam hari? Karena kan lebih santai. Jadi kayak kita bisa bersih-bersih lebih lanjut, gitu ya kan. Yang dikosrak lebih dikosrak, gitu ya kan. Nah, terus pagi-pagi cuma tinggal gosok gigi aja, cuci muka, gitu. Lagi benar. Itu kan berlaku loh untuk misalnya kamarnya yang adem ya. Betul. Yang walaupun nggak pakai AC, kipasnya adem gitu loh istilahnya. Lah buat orang-orang yang kagak punya kipas, kagak punya AC, tidur kan keringetan ya. Iya juga sih. Paginya mandi lagi tetap. Tetap mandi lagi sih emang iya benar. Tapi kalau kata penelitian gitu bang, kalau kita tuh mandi bagus itu mandi sekali sehari katanya. Supaya minyak di kulit kita tuh nggak habis. Oh iya lagi benar. Ya kan? Teman Ai pernah jadi gini, ini Ai punya teman juga. Ini emang bukan sombong ya, cuma pamer aja sih. Iya benar. Selain di Jepang. Emang dikata dia udah punya teman kali gue nggak punya gitu. Iya. Jadi ada teman Ai nih di Australia nih po, dia bilang gitu. Dia tuh mandi sehari sekali, itu satu. Terus kedua sampoan juga nggak tiap hari. Jadi salah satu alasannya tadi kayak Tia bilang supaya kandungan
minyak di kulit gitu yang bikin kulit kita tetap lembab gitu kan, nggak cepet habis, nggak cepet hilang gitu. Karena makin sering mandi kita justru kulitnya jadi makin kering gitu. Bener. Rambut juga gitu sih, makanya kata orang kan mesti mandi 2 atau 3 hari sekali keramas gitu ya kan. Kalau ada beberapa tipikal orang yang suka tiap hari keramas gitu. Kalau ada yang namanya Nova Kalista. Dia belinya sasetan. Iya. Kemarin dia cerita katanya dia beli sampo 500.000 tapi sasetan. Terus supaya apa? Supaya awet berbulan-bulan. Oh gitu. Oh baru tahu ya. Itu dia ngapain beli sasetan, sampah plastik ya itu bagaimana? Kenapa ini? Oh dia ngarepin ini po. Apa? Saset samponya itu dikirim buat undian po. Itu. Ya, benar, dia katanya pengen ngincer Lamborghini Lamborghini dari undian sampo. Iya. Itu. Udah beli 10 saset gratis 1 saset gitu ya kan. Benar. Habis itu bisa kesempatan mendapatkan Lamborghini. Nah, itu dia. Aduh. Penyakit lambung lama-lama. Ntar kalau duitnya habis gagal beli sampo tuh makan itu sampo, kono Pak. Kayaknya tuh kalau pagi di samponya diseduh dah sama air hangat. Kasih gula dikit. Aduh, emang agak-agak ini ya, agak-agak lain. Iya bener. Itu dia emang agak lain tuh. Tapi kita pagi ini nggak ngomongin sampo sasetan. Iya. Yang untuk ngedapetin Lamborghini. Enggak. Ya meskipun itu buat Mpok Nova itu adalah sebuah kebutuhan khusus karena dia pengen ngincer Lamborghini-nya gitu ya kan. Ini baru kali ini ada menyiar ngomongin temennya. Yang diomongin temennya partnernya siaran sendiri seminggu 2 kali ketemu. Besok Ayo ketemu Mpok Nova yang diomongin Potiara. Berarti Ayo mau diem-diem aja hari ini. Gak mau ngomong apa-apa. Itu ya Abang Pok. Selain itu juga kan kadang kita misalnya gini, di sekitar rumah kita nih Potiara, kadang suka ada tetangga kita yang mohon maaf ya, misalnya tetangga kita yang disabilitas gitu ya, tapi di tengah keterbatasan dia, ini orang baik lah gitu, kayak mau ngebantuin tetangga, disuruh apa aja ayo gitu ya kan, sering bantu nolongin apa gitu ya, mau gitu ya. Kita tuh jadi tetangga juga ngerasa kayak respect gitu. Betul. Sama orang ini walaupun dia punya keterbatasan fisik misalnya, atau mohon maaf ada keterbelakangan mental gitu dan sebagainya. Yang non fisik gitu berarti ya. Disabilitas non fisik berarti kan. Ketika dia nggak ada, kita jadi kehilangan kok. Gitu. Bener. Nah nggak tahu deh kalau di tempatnya Potiara atau di sekitar itu ibarat Potiara, Ipang gitu. Itu Ipang. Siapa tuh Ipang? Nggak tahu Ipang? Siapa itu? Ada yang hilang dari perasaanku. Iya lagi penyanyi maksudnya. Oh. Di dekat rumah Ayah tuh ada. Oh kirain Ipang tuh ikan cupang. Bukan. Oh singkatannya ya. Wah bagus tuh. Ada di rumah itu ada. Jadi dia tuh memang disabilitas non fisik. Jadi memang agak ya kalau kita bilang orang gila dah gitu, maaf ya. Maksudnya lebih ke kayak pikirannya tuh tidak seperti kita gitu loh. Cuman dia pintar. Pinter. Jadi kerjaannya tiap hari tuh jalan-jalan keliling daerah rumah Ayah tuh pakai anduk doang, Bang. Ngapain? Serius. Pakai anduk doang. Tapi badannya kotak-kotak kayak roti sobek. Tangannya keker, perutnya kotak-kotak gitu. Cuman dia kemana-mana tuh pakai anduk doang. Tapi kalau misalnya kita suruh minta tolong kayak tolong angkatin sampah yang gede-gede tuh kayak kayu, triplek itu kan nggak diangkut sama kang sampah ya kan. Harus dibawa ke poolnya langsung di ujung jalan kenangan itu gitu kan. Itu dia mau gitu. Jadi bahkan dia tuh juga pintarnya kayak, jadi rumah Ayah itu kan modelannya satu pagar dengan banyak rumah. Nah rumah satu ini kosong, Bang. Udah lama gak ada tempatin. Pintunya karena emang udah 20 sekian tahun gak ada tempatin, jebol kan akhirnya. Terus bocor di mana-mana segala macam. Kebuka dong pintu depannya. Ayah tuh malam-malam pulang nih. Ayah pulang siaran jam 8 malam, nyampe rumah jam 8:30 deh gitu kan, hai-hai dulu segala macam. Nyampe rumah jam 8:30, 9, tiba-tiba ada orang kok dari ada bayangan keluar dari situ. Kan langsung teriak kan. Wow gitu. Teriaknya imut banget. Imut banget. Saya tahu kalau teriak kayak ala-ala ketemu vampir, takut pada keluar semua orang, malu gitu. Wow, aku bilang gitu.
Ternyata si abang itu namanya Bang siapa tau nggak? Bang Jawir. Abang Jawir. Namanya Jawir, pasti dia adalah orang Sumatera. Betul sekali. Ikut transmigrasi dia. Iya, ngikut orang tuanya transmigrasi. Iya. Balik lagi ke Jakarta. Balik lagi ke Jawa dia di Jakarta. Oke. Udah nih, jadi tuh pas keluar dia bakal dijak ngobrol nyambung. Cuman jawabannya kayak Bang Ari di Samarinda. Oh iya. Gitu. Iya. Yo Bang Jawir kaget. Katanya gitu. Ngapain Bang? Iya. Itu mulung. Jadi dia mulungin rumah kosong. Jadi ada apa baskom-baskom dalam hari pakai diambil sama dia. Bang itu ada orangnya. Bilang gitu kan. Maksudnya mereka suka datang kan, suka ngecekin rumah. Tadi diomelin loh. Tapi kalau sudah angkut-angkut tuh kayak kayu-kayu udah jebol, itu diangkat sama dia mau gitu. Dan kalau misalnya kita mau ngasih duit juga dia kan ngerti duit ya, ngerti banget Bang. Ngerti banget. Kalau misalnya hari ini Aing nyuruh hal yang sama 20.000 gitu misalnya. Besokannya 50.000 nih. Habis itu besokannya lagi minta tolong lagi, kasih lagi 20.000. Nggak mau. Minta lagi dia. Lah buset. Tangannya gitu lagi. Dia ngerti. Tarifnya udah naik. Bang lu ngerti aja lagi Bang nih. Ada. Oke. Gitu. Nah, tapi itu responnya karena memang dia orang yang mau nolong, walaupun kita ya kan gak enak ya main nolong-nolong doang ya, tetap ada imbalannya. Cuman mereka mau. Tapi dia punya keluarga nggak? Setahu Aye dia tinggalnya itu nggak di rumah. Oke. Jadi dia di dekat rumah, di nama komplek rumah kan pasti ada kali kan, ada kali. Dia ngebangun bedeng di situ. Dan itu tuh nggak pernah dihancurin. Jadi pernah dihancurin tuh sama Sapo PP sama PPSU gitu. Sama kita dibangun lagi. Patungan lagi, kita beli triplek lagi yuk. Karena gitu. dia posisinya di dalam apa, di balik di jembatan itu ya. Dia bukan jembatan sih, kayak kali gitu? Kecil got gitu loh, yang depan rumah gitu, tapi agak lebar. Dan agak ke dalam. Agak ke dalam. Jadi bisa dibuat bedeng, bisa ditutup gitu. Karena kalau agak keluar namanya bodong. Betul, ya, iya juga. Aduh ya juga lagi, ya Allah, kepikiran aja. Ini efek tuh nggak pagi-pagi nih Abang Po ya. Akhirnya kita lagi bingung, kita ngebahas apa ya. Tapi tangannya gerak tau nggak nih Bang Arif ini. Ngapain? Ngupasin lontong. Itu Po, itu yang dibilang katanya logistik mendukung logika. Oh iya benar. Jadi biar kita pikirannya lempang, perut kita jangan sampai lapar. Iya benar. Sambil musing tuh dia mikir apa ya, kita bahas apa hari ini yang buat Tiara ya. Itu tangannya nggak gerak, nggak pas ngeliatin. Allah, lontong udah dikupasin pagi-pagi. Untung kantin kita udah ada lontong standby pagi-pagi. Ayo terakhir makan kemarin tuh jam 5 sore Po. Iya jam Bapak udah lapar. itu kan jamnya saya ya Pak. Jam 5 sore. Bapak kenapa ikut-ikutan? Tapi bener, Ayo kemarin nimbang nih 2 hari yang lalu nimbang. Berat Ayo yang tadinya 90 turun jadi 87 Po. Tuh kan? Iya. Mulai makan jam berapa tapi? Biasanya jam 11 dah. Jam 11. Pulang dari sini. Jam 11. Berarti kelar makan berarti jam 5. Jam 5 sore. Gitu. Iya. Ini udah pada ketularan IF ya kayak Aye ya. Itu dah pokoknya. Ponopa juga katanya mau nyobain kemarin. Ayo bilang jangan Ponopa. Nggak usah sok-sokan begitu. Emang udah makannya jarang kan? Dia makannya jarang. Iya kan? Sekali makan mie mulu. Iya makanya. Kemarin Bang. Besok kalau ketemu ya bilangin kata Potiara suruh marahin. Iya, jangan makan mie mulu lu kayak anak kosan lu. Iya juga. Enak rantau. Kan gitu waktu ngerantau. Maka kemarin gitu kita ngebahas soal duit 50.000 terakhir nih mau dibeliin apa, dia beli sampo. Subhanallah. Ya kan? Curiga dia sering-sering keramas kenapa ya? Kurang hiburan. Ya udah Abang Po, ini kita juga tunggu atensi Abang Po nih. Kira-kira kalau di daerahnya Abang Po tuh ada nggak sih orang-orang yang berkebutuhan khusus, baik kekurangan secara fisik maupun juga non fisik gitu ya. Terus gimana nih cara interaksinya? Soalnya ada orang yang takut kan, yang kabur gitu loh. Gimana responnya kalau ketemu langsung high five, tos gitu, apa kabar bro, gitu misalnya. Terus responnya warga sekitar gimana? Mengucilkan kah atau malah justru ngerangkul? Betul. Boleh gabung sama kita pagi hari ini via WhatsApp 0812 11 2928 atau di telepon studio 0213504510. Ya, dan di 3440798. Iya. Ini kita tunggu sampai kira-kira ya beduk maghrib dah. Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.